Bab 185, Tantangan dan Pendaftaran. Lin Chen masih dalam perjalanan ke alun-alun. Saat ini, Fu Zijian sedang berada di tengah alun-alun, mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam. Banyak murid di alun-alun memandang Fu Zijian dengan kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa jika Fu Zijian absen dari kompetisi sekte dalam ini, kegembiraannya akan jauh lebih rendah. Oke, Fu Zijian, ini tokenmu. Besok pagi, akan dilakukan pengundian untuk menentukan lawanmu di pertandingan pertama. Setelah seorang diakon mendaftarkan Fu Zijian, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan selembar kertas bertuliskan, di dalam, diukir dengan karakter sederhana. Tanda, Mendabi, diserahkan kepada Fu Zijian. Fu Zijian telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam dan memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih, Diaken. Dia mengambil token itu, menyimpannya, mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari kerumunan. Setelah melihat ini, banyak murid di sekitarnya yang secara sadar memberi jalan agar Fu Zijian pergi. Tetapi ketika Fu Zijian baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba, tawa samar tiba-tiba terdengar. Fu Zijian, peringkat ke-11 di peringkat Tianji, kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir, tingkat kultivasi puncak alam Tiangang. Hari ini, saya, Feng Ze, secara resmi menantangmu untuk posisi ke-11 di peringkat Tianji. Boom. Seluruh lapangan langsung terkejut. Tantang Fu Zijian. Fu Zijian adalah juara kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir, dan juara pertama dalam kompetisi sekte dalam terakhir secara otomatis dipromosikan menjadi murid inti ke-10. Oleh karena itu, tentu saja, murid nomor 1 di sekte dalam adalah Fu Zijian. Justru karena inilah Fu Zijian berada di peringkat ke-11 di peringkat Tianji, hanya di bawah 10 murid inti teratas. Sejak Fu Zijian menjadi murid teratas sekte dalam, statusnya hampir tak tergoyahkan, dan tidak ada yang datang untuk menantangnya. Karena tidak ada yang yakin bisa mengalahkannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada malam kompetisi sekte dalam, akan ada seorang murid yang ingin menantang Fu Zijian untuk posisi ke-11 di peringkat Tianji. Dan penantangnya, Feng Ze. Saya tahu Feng Ze ini. Dia juga seorang murid jenius dari sekte dalam. Dia dipilih oleh sekte untuk menjadi inspektur pelatihan. Dia baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Tingkat kultivasinya juga berada di puncak alam Tiangang. Ternyata dia jenius sebagai inspektur. Tapi, tidak peduli betapa berbakatnya dia, masih ada kesenjangan besar antara dia dan kakak senior Fu. Sekte dalam dan sangat kuat. Jika Feng Ze menantang kakak senior Fu, bukankah dia meminta perlawanan? Banyak murid mulai berbicara. Ada banyak orang jenius di sekte Tianji, dan beberapa murid telah membagi banyak murid jenius ke dalam tingkatan yang berbeda, yaitu jenius ekstrim, jenius patroli, dan jenius biasa. Jenius ekstrim, seperti Fu Zijian, Sue Lingyun, murid tak dikenal yang menyelesaikan misi sekte bintang 5, dan Sigang, pemenang tempat ketiga dalam kompetisi sekte dalam terakhir. Inspektur jenius jauh lebih jarang daripada jenius top, dan mencakup hampir semua murid jenius yang pernah menjabat sebagai inspektur. Tentu saja, kecuali beberapa dari mereka yang sangat berbakat, seperti Sue Lingyun. Lin Chen diklasifikasikan ke dalam kelas ini oleh banyak murid. Menurut pendapat mereka, setelah kompetisi sekte dalam, Lin Chen pasti akan dipilih oleh sekte tersebut untuk menjadi inspektur dan keluar untuk pelatihan. Oleh karena itu, Lin Chen juga bisa dikatakan jenius dalam berpatroli. Adapun para jenius biasa, mereka mencakup hampir sebagian besar murid dari seluruh sekte dalam. Untuk mengetahui tidak ada kesulitan dalam membina seorang pendekar. Sebagai perbandingan, mampu menonjol di antara sekte luar yang sangat kompetitif dan memasuki sekte dalam membuktikan bahwa bakat mereka sangat luar biasa. Tentu saja pembagian ini tidak bersifat mutlak, hanya pembagian yang tidak disengaja antar murid ketika sedang ngobrol, dan tidak berarti apa-apa. Feng Ze tersenyum tipis, jangan salah paham, saya hanya menantang Anda untuk menduduki peringkat ke-11 di peringkat Tianji, dan itu tidak ada hubungannya dengan kompetisi sekte dalam. Haha, saya yakin Anda tidak akan menolak, kan? Di tengah alun-alun, Fu Zijian berhenti dan berdiri di sana seolah-olah dia memandang murid batin yang menyebut dirinya Feng Ze di depannya sambil tersenyum. Oke, aku menerima tantanganmu. Para murid di peringkat Tianji harus menerima tanpa syarat ketika ditantang oleh murid batin. Terlebih lagi, Fu Zijian tidak akan menolak jika ditantang oleh orang lain. Dia mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Tolong beri saya pencerahan. Feng Ze sedikit menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Fu Zijian mengangguk sedikit dan berdiri tak bergerak, tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Setelah melihat ini, banyak murid di alun-alun segera mundur satu persatu untuk memberi ruang yang cukup bagi Fu Zijian dan Feng Ze untuk bersaing. Saat banyak murid mundur, wajah mereka menunjukkan kegembiraan.
Anda tahu, Fu Zijian adalah pesaing terbesar untuk tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam ini, dan dia benar-benar jenius. Feng Ze, sebaliknya, adalah generasi baru inspektur jenius, baik dari segi kekuatan maupun bakat, dia sangat luar biasa. Persaingan antara keduanya sebelum dimulainya kompetisi sekte dalam seperti hidangan pembuka sebelum makan besar dimulai, membuat banyak murid sangat bersemangat. Melihat Fu Zijian tidak berniat mengambil tindakan, Feng Ze tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan dia meraung, hati-hati. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan menamparkan Fu Zijian dengan satu telapak tangan. Telapak tangan Feng Ze hanyalah serangan menyelidik menggunakan energi sejati dan Tian, namun meski begitu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit alam Tiangang biasa. Namun, menghadap telapak tangan Feng Ze, ekspresi Fu Zijian tidak berubah sama sekali, dan dia masih tersenyum tipis. Melihat pemandangan ini, Feng Ze mendengus lagi, mempercepat telapak tangannya, dan menepuk Fu Zijian. Tepat ketika telapak tangan Feng Ze hendak mengenai tubuh Fu Zijian bergerak. Dia perlahan membuka telapak tangannya, dan seperti Feng Ze, mengulurkan satu tangannya ke depan. Tampaknya pukulan Fu Zijian sangat lambat. Hampir semua orang dapat dengan jelas melihat pukulan telapak tangan Fu Zijian. Namun, dengan gerakan yang begitu lambat, telapak tangan Feng Ze menamparkan dada Fu Zijian. Telapak tangan yang terakhir muncul di depan telapak tangan Feng Ze. Itu terlihat sangat aneh, jelas sangat lambat, tapi sangat cepat. Banyak murid memiliki ekspresi tidak percaya di mata mereka, ini bertentangan dengan akal sehat. Ledakan. Saat berikutnya, telapak tangan Fu Zijian bertepuk tangan dengan telapak tangan Feng Ze. Terlihat bahwa serangan Fu Zijian hanya digunakan sebagai ujian, namun meskipun keduanya sedang menyelidiki serangan, setelah bertukar jurus, wajah Feng Ze berubah drastis dan dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Fu Zijian dengan ekspresi kaget. Langkah macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Feng Ze berkata dengan kaget. Jelas, dia juga kaget dengan apa yang baru saja dipukul Fu Zijian. Sebuah telapak tangan. Telapak tangan itu memberinya perasaan bahwa hal itu benar-benar tidak dapat dihindari. Namun dia bisa melihat dengan jelas rangkaian proses dari pelepasan telapak tangan Fu Zijian hingga serangan. Jika itu adalah serangan prajurit lain, selama Feng Ze dapat dengan jelas melihat proses serangan lawan, dia akan dapat dengan mudah menghindarinya. Namun, dia dapat melihat serangan Fu Zijian dengan jelas, tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Itu sangat aneh. Di arah lain alun-alun, beberapa murid dengan puncak budidaya alam Tiangang berdiri bersama, memandang dengan serius ke arah Fu Zijian dan Feng Ze di tengah alun-alun. Kemampuan macam apa itu? Saya tidak tahu. Ini jelas sangat lambat, tetapi juga sangat cepat. Aneh sekali, saya tidak tahu bagaimana dia menyadarinya. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi puncak di alam Tiangang berkata dengan suara yang dalam. Katanya, orang-orang ini semua pernah menjabat sebagai inspektur di luar negeri, dan kali ini mereka kembali ke sekte, tentu saja untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam. Semakin kuat Fu Zijian, semakin sulit bagi mereka untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam. Ini semacam konsepsi artistik. Sungguh mengejutkan bahwa Fu Zijian benar-benar memahami konsepsi artistik semacam ini. Namun, tampaknya dia telah memahami konsepsi artistik ini sampai batas tertentu. Saat para murid sedang berdiskusi, tiba-tiba, seorang pemuda dengan tingkat puncak alam Tiangang berkata dengan senyuman jahat. Kulitnya sangat putih, sosoknya ramping, dan dia tampak pucat pasi, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah jika angin bertiup. Tampaknya kompetisi sekte dalam ini jauh lebih intens dari yang kubayangkan. Pemuda itu tersenyum jahat. Pemuda berpenampilan jahat ini tidak lain adalah Hongqi. Pemimpin di antara murid jenius inspektur. Bakat, kualifikasi, dan kekuatan semuanya berada di level teratas di sekte dalam, dan dia adalah seorang jenius sejati. Tetapi ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba, seorang murid di tingkat tengah alam Tiangang berjalan ke arahnya dan bergumam dengan suara rendah, "Saudara senior Hong." Sepertinya dia telah mendengar kabar baik. Ketika Hongqi mendengar ini, dia sedikit terkejut pada awalnya, kemudian senyum jahat muncul di wajahnya lagi, dan dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa murid-murid di tahap tengah alam Tiangang bisa turun. "Lin Chen, kamu kembali." Wajah Hongqi menjadi lebih menyeramkan. Di tengah alun-alun, tempat di mana banyak mata berkumpul, Fu Zijian mengambil kembali telapak tangan yang melawan Feng Ze dan memandang Feng Ze sambil tersenyum tipis. Dari awal hingga akhir, Fu Zijian berdiri diam, setelah pukulan dengan Feng Ze, langkah kakinya tidak bergerak sama sekali. Feng Ze menatap Fu Zijian dalam-dalam, dan tiba-tiba, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kompetisi sekte dalam, aku akan melawanmu lagi. Ketika saatnya tiba, aku harap kamu masih bisa tertawa terakhir."
Setelah mengatakan itu, Feng Zhe berbalik dan berkata untuk pergi. Sebagai murid inspektur yang jenius, kekuatan Feng Zhe secara alami tidak lemah, dan dia juga harus memiliki beberapa gerakan penurun kotak yang kuat. Namun dalam kompetisi dengan Fu Zijian barusan, Feng Zhe bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Titik. Ketika Lin Chen datang ke alun-alun Sekte Dalam, dia menemukan bahwa sejumlah besar murid Sekte Dalam telah berkumpul di sini. Sekilas, mereka semua adalah kepala. Lebih penting lagi, sesuatu sepertinya sedang terjadi di tengah alun-alun. Pada saat ini, banyak murid batin berkumpul dan melihat ke tengah alun-alun dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Melihat ini, alis Lin Chen melonjak sedikit, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia menggerakkan langkahnya dan berjalan lurus menuju tengah alun-alun. Dia datang ke sini untuk mendaftar kompetisi Sekte Dalam. Lin Chen tidak ingin tahu apa yang terjadi di alun-alun, dan dia tidak tertarik untuk menyaksikan kegembiraan dengan murid Sekte Dalam ini. Setelah melewati banyak murid Sekte Dalam, Lin Chen datang ke tengah alun-alun. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan papan namanya, dan menjelaskan tujuannya kepada diaken yang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi Sekte Dalam. Segera, diakon mendaftarkan identitas Lin Chen dan menyerahkan dia memberi Lin Chen sebuah tanda dan berkata, ini adalah tanda untuk berpartisipasi dalam kompetisi Sekte Dalam. Ini berisi informasi Anda dan berbagai tindakan pencegahan untuk kompetisi Sekte Dalam. Anda dapat melihatnya sendiri. Lin Chen mengangguk, jiwanya lepaskan kekuatan dan bungkus token di tanganmu. Tiba-tiba sederet pesan muncul di hadapannya. Di depan pesan itu ada rangkaian angka 23.568. Saya tidak tahu apakah itu nomor Lin Chen, atau lebih dari 20.000 murid Lin Chen yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Selanjutnya ada rangkaian catatan tentang perlombaan gerbang dalam, misalnya besok pagi akan dilakukan pengundian untuk menentukan lawan masing-masing. Bab 186, Pendaftaran dan Tantangan. Setelah mendaftar, Lin Chen berbalik dan melirik murid-murid di sisi lain tengah alun-alun. Tidak jauh dari Lin Chen, ada Fu Zijian dan Feng Zhe. Mereka berdua berdiri melingkar dikelilingi oleh semua murid, dan murid di sekitar mereka berada jauh dari mereka berdua. Dalam kondisi ini, sulit untuk tidak menarik perhatian Lin Chen. Dua murid puncak alam Tiangang. Lin Chen menyipitkan matanya dan langsung melihat tingkat kultivasi Fu Zijian dan Feng Zhe, tapi dia tidak jelas tentang nama mereka. Lin Chen baru berada di Sekte Dalam selama 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah berlatih keras dalam pengasingan atau keluar untuk melakukan tugas Sekte. Dia jarang mengambil inisiatif untuk peduli dengan urusan Sekte Dalam, jadi dia tidak tahu nama Fu Zijian dan Feng Zhe. Tapi itu tidak masalah, yang benar-benar dihargai Lin Chen adalah kultivasi dan kekuatan mereka. Baik Fu Zijian dan Feng Zhe memberi Lin Chen rasa penindasan yang besar. Keduanya jelas merupakan jenius terbaik di Sekte Dalam. Fu Zijian, khususnya, terasa seperti batu yang keras kepala bagi Lin Chen. Jika dia mengamatinya hanya dengan nafasnya, dia tidak akan dapat menemukan bahwa ada orang seperti itu di sekitarnya. Tidak ada nafas yang terekspos, tapi hal itu memberikan rasa tertekan yang besar. Namun, Lin Chen tidak terkejut bahwa seorang jenius seperti itu muncul di Sekte Dalam. Sekarang kompetisi Sekte Dalam akan dimulai, sejumlah besar murid Sekte Dalam telah kembali, termasuk banyak murid berbakat, jadi Lin Chen tidak terlalu terkejut ketika kedua orang ini muncul di alun-alun saat ini. Setelah memperhatikan Fu Zijian dan Feng Zhe secara mendalam, Lin Chen berbalik dan hendak pergi. Besok adalah hari dimulainya kompetisi Sekte Dalam, dan Lin Chen berencana untuk kembali ke gubuk untuk merenungkan pertumbuhan kekuatannya selama sebulan terakhir. Bulan ini, Lin Chen terus-menerus melakukan tugas sekte di luar, dan budidaya serta seni bela dirinya telah meningkat. Sekarang budidayanya di tahap tengah alam Tiangang telah sepenuhnya terkonsolidasi, tidak butuh waktu lama bagi Lin Chen untuk memasuki tahap akhir alam Tiangang. Adapun seni pedang penakluk iblis, dia juga telah sepenuhnya menguasai 2 jurus pertama, menundukkan iblis dan membunuh iblis. Lebih penting lagi, setelah bulan pelatihan ini, Lin Chen juga telah menyentuh bentuk ketiga dari seni pedang penekan iblis, menaklukkan iblis. Selanjutnya, Lin Chen hanya membutuhkan kemahiran dan pemahaman terus-menerus untuk benar-benar menguasai teknik pedang iblis. Dan kalian harus tahu kalau 3 serangan dari seni pedang penakluk iblis itu berlangsung terus-menerus, dan 1 serangan lebih kuat dari yang lain. Dengan kata lain, untuk memaksimalkan kekuatan seni pedang ini, kamu perlu menggunakan ketiga serangan tersebut secara terus-menerus. Selain itu, karena penggunaan teknik hati teratai sejati secara terus-menerus selama periode ini, bunga teratai keempat juga lahir di dantiannya. Jika Anda mempraktikkan teknik hati teratai sejati secara ekstrim, Anda dapat melahirkan 6 bunga teratai. Ketika ke-6 bunga teratai bersatu dan menjadi teratai sejati, kekuatan Lin Chen akan melonjak lagi.
Teratai sejati dapat melepaskan serangan eksternal, dan kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari orang kuat di tahap awal alam Dao sejati. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen mengangkat kakinya dan hendak meninggalkan alun-alun, tetapi sebelum kakinya yang terangkat jatuh, tiba-tiba, senyuman jahat terdengar di telinganya. Lin Chen, dengan alam pemurnian tubuh, budidaya Anda telah mencapai tempat ke-489 di peringkat Tianji. Kamu sekarang berada di tahap tengah alam Tiangang, dan kekuatanmu pasti meningkat pesat. Hong Qi berdiri di belakang Lin Chen, dengan tatapan dingin di matanya, dan wajahnya tapi dia masih tersenyum jahat. Saya tidak tahu, bolehkah saya memberi Anda nasihat? Boom. Alun-alun itu mendidih lagi. Mata semua orang beralih dari Fu Zijian dan Feng Ze, dan semuanya tertuju pada Lin Chen dan Hong Qi. Feng Ze, yang hendak pergi, juga berhenti, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Chen dan Hong Qi. Tidak jauh dari sana, beberapa murid jenius dari utusan inspeksi memandang Hong Qi dan kemudian Lin Chen dengan ekspresi terkejut. Salah satu dari mereka berbisik, Lin Chen. Siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengar nama ini? Mungkinkah dia adalah murid batin yang baru dipromosikan? Apa yang sedang dilakukan Hong Qi? Bagaimana dia bisa menantang prajurit alam Tiangang tingkat menengah? Hong Qi adalah murid inspektur yang jenius, dan dia juga pemimpin di antara murid inspektur. Kualifikasi dan bakatnya sangat bagus, dan dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan Sue Lingyun dan Fu Zijian. Dia adalah murid yang sangat jenius, tetapi dia berada di tengah-tengah alam Tiangang. Murid tersebut mengusulkan sebuah kompetisi. Anda harus tahu bahwa para jenius memiliki kebanggaan sebagai seorang jenius. Bahkan jenius terburuk pun tidak akan repot-repot mengambil inisiatif untuk menantang seseorang. Dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dari dirinya. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Lin Chen. 2 tingkat penuh lebih tinggi. Kesenjangan budidaya 2 tingkat sudah menjadi dunia yang berbeda bagi sebagian besar pejuang. Hong Qi dapat dengan mudah menghancurkan dan menghancurkan lusinan prajurit tingkat menengah alam Tiangang. Mendengar ini, setelah kata-kata Hong Qi, ekspresi keheranan melintas di wajah Lin Chen. Dia tidak mengenal Hong Qi sama sekali, tetapi yang terakhir mengenalnya dan bahkan menawarkan untuk berdiskusi dengannya. Tapi sekarang kompetisi sekte dalam akan datang, Lin Chen tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Dalam hal kekuatan, dia memunggungi Hong Qi dan berkata dengan suara tenang, maaf, saya tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, Lin Chen terus mengangkat langkahnya dan berjalan keluar alun-alun. Wow! Ada keributan lagi di alun-alun. Dia ditolak. Hong Qi, murid jenius dari utusan patroli, menawarkan untuk bersaing dengan Lin Chen, tetapi sebenarnya ditolak oleh Lin Chen. Chen menolak. Yang paling penting adalah suara samar Lin Chen ketika dia menolak, bahkan tanpa melihat ke arah Hong Qi, hanyalah penghinaan terhadap Hong Qi. Hong Qi sedikit terkejut, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Namun, senyum jahat di wajahnya menjadi lebih tebal, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jadi, bagaimana jika saya ingin menantang Anda untuk posisi ke-489 di peringkat Tianji? Sekte Tianji memiliki peraturan bahwa selama mereka tidak menjalankan misi atau menerima lebih dari 3 tantangan dalam sehari, para murid di peringkat Tianji dapat menolak tantangan tersebut. Jika tidak, jika ada prajurit yang mengajukan tantangan, para murid di peringkat Tianji dapat menolak tantangan tersebut. Peringkat Tianji harus setuju. Lin Chen adalah peringkat Tianji. Peringkat 489 dalam daftar, dan Hong Qi, yang telah bertugas sebagai inspektur di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, bukan murid di peringkat Tianji, jadi dia memiliki kualifikasi untuk menantang peringkat Lin Chen di peringkat Tianji. Lin Chen tidak bisa menolak. Wen setelah mengatakan itu, Lin Chen menoleh dan menatap Hong Qi dengan mata menyipit. Yang terakhir juga menatap Lin Chen dengan senyum jahat. Mereka memandang masing-masing lainnya tanpa rasa takut. Melihat Lin Chen, dia menghadapinya tanpa rasa takut. Saling memandang, Hong Qi mendengus dingin dan berkata dengan suara rendah, ayo, biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat Ling Yun sangat merindukanmu. Sue Ling Yun. Lin Chen telah hidup selama beberapa dekade di kehidupan sebelumnya, dan pikirannya sudah jernih. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Qi, pikirannya berbalik, dan dia segera memahami alasan mengapa Hong Qi menantangnya. Justru karena Sue Ling Yun. Yang disebut kecantikan adalah bencana, Sue Ling Yun mau tidak mau diberkahi, dan dia secantik peri. Dia benar-benar cantik. Dia adalah wanita cantik dan cucu dari pemimpin Sekte Tianji, oleh karena itu, dia secara alami menjadi pengagum sebagian besar murid Sekte Tianji, termasuk banyak murid dan pelamar berbakat. Hong Qi pasti mengetahui tentang hubungan antara Lin Chen dan Sue Ling Yun di suatu tempat, jadi dia ingin menantang Lin Chen dan mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Lin Chen selama tantangan tersebut. Begitu kata-kata Hong Qi keluar, seluruh lapangan langsung terdiam.
Banyak murid memandang Lin Chen dengan mata permusuhan. Di antara banyak murid di alun-alun, banyak yang merupakan pelamar Sue Lingyun, dan Lin Chen dan Sue Lingyun memiliki hubungan yang baik. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak bahagia. Mata Lin Chen berbinar. Dari kata-kata Hongqi, dia juga mendapat pesan bahwa Sue Lingyun telah kembali ke Sekte Tianji. Oke, aku menerima tantanganmu, kata Lin Chen dengan suara tenang. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Hongqi, dan dia berkata jahat, saya menasihati Anda, yang terbaik adalah menjauh dari Lingyun, jika tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Lin Chen tampak dingin dan berkata, aku tidak punya hak untuk memanggilnya Lingyun, dan selain itu, orang yang menyesal bukanlah aku, tapi kamu. Saat dia selesai berbicara, terdengar dentang, dan Lin Chen mengeluarkan pedang roh yang sebenarnya. Di bawah sinar matahari, pedang panjang berwarna putih keperakan, bersinar terang. Pada saat yang sama, tekanan roh raksasa monster tingkat atas tingkat kelima tiba-tiba meletus dari pedang roh sejati, memancar dengan Lin Chen sebagai pusatnya. Ekspresi banyak murid di sekitarnya berubah, dan mereka melihat pedang roh sejati di tangan Lin Chen dengan ekspresi ngeri. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan lebih kewalahan dengan paksaan ini dan mundur beberapa langkah karena terkejut. Pedang yang luar biasa. Hampir pada saat yang sama ketika Lin Chen mengeluarkan pedang roh sejati, tidak jauh dari sana, Fu Zijian berdiri di tempat dan memandang Lin Chen dengan senyum tipis. Dia tidak bisa menahan pujian dan berkata, tapi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh pedang roh sejati. Pengaruh momentum. Di depan Lin Chen, ekspresi Hongqi juga sedikit berubah, dan dia melihat pedang roh sejati di tangan Lin Chen dengan heran. Di pedang roh sejati, dia merasakan nafas monster tingkat atas tingkat kelima. Yang pertama monster tingkat sebanding dengan yang ada di tahap awal alam Dao sejati. Mungkinkah Lin Chen membunuh monster tingkat 5 tingkat atas untuk menempa pedang seperti itu? Kilatan keserakahan melintas di matanya. Jika dia memiliki pedang seperti itu, kekuatannya pasti akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Kalau begitu coba saya lihat, kualifikasi apa yang Anda miliki hingga membuat saya menyesal. Ambil tindakan. Hongqi berkata dengan dingin, dengan tangan di belakang punggung, berdiri tak bergerak, tanpa niat mengambil inisiatif. Melihat situasi ini, ekspresi Lin Chen tidak berubah. Energi sebenarnya dalam dantiannya melonjak, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedang roh sejati di tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, beberapa bayangan pedang muncul di udara di depan dari dia. Saat Lin Chen terus mengayunkan pedang roh sejati, ekspresi Hongqi menjadi lebih serius. Kecepatan Lin Chen dalam menggambar dan mengayunkan pedang jauh lebih kuat daripada prajurit pada level yang sama. Pedang fantasi. Pedang roh sejati tidak bisa diayunkan di udara dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba menebas Hongqi, yang berdiri tak bergerak di depannya. Serangan Lin Chen sangat cepat, dari saat dia menggunakan skill pedangnya hingga pedang roh sejati muncul di kepala Hongqi, hanya butuh sekejap mata. Melihat adegan ini, Hongqi mengerang, tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru tua, dan dia meninju pedang roh sejati Lin Chen. Dengan keras, pedang roh sejati Lin Chen bertabrakan dengan tinju Hongqi, dan suara tumpul keluar. Segera setelah itu, Hongqi mundur setengah langkah dengan ekspresi tegas. Di sisi lain, Lin Chen juga berhenti sebentar dan mundur setengah langkah. Dilihat dari hasil pertarungannya saja, keduanya berimbang. Melihat pemandangan ini, banyak murid di alun-alun segera menjadi gempar. Hongqi berada di puncak alam Tiangang, dengan bakat dan kualifikasi yang luar biasa, dan kekuatan yang kuat, sedangkan Lin Chen hanya berada di tengah-tengah alam Tiangang. Meskipun perbedaan besar dalam budidaya, keduanya berimbang. Wajah Hongqi menjadi sedikit serius, dan dia kehilangan rasa jijiknya. Dia menatap Lin Chen dan berkata sieksi, bagus sekali, itu benar-benar mengejutkanku, tetapi jika kamu ingin mengalahkanku, pedang hantu tingkat Huang tingkat atas mungkin tidak sudah cukup. Hongqi juga pandai ilmu pedang dan pernah berlatih pedang fantasi buah, jadi pukulan yang dia gunakan pada Lin Chen sangat jelas. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, langkah ini cukup untuk berurusan denganmu.